Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, mungkin sudah ini ya, terdengar dengan jelas suaranya. Oke, untuk pagi hari ini kita akan coba berdiskusi mengenai desain, science, and methodology engineering proses. Nah, dalam sesi pagi hari ini kita tidak hanya membahas mengenai desain engineering saja, tapi kita juga coba membahas mengenai metodologinya, baik itu di sisi bisnis dan lain-lain itu. Oke, langsung kita mulai aja, kita mulai sesi diskusinya. Oke, saya coba share screen ya. Oke, terlihat ya untuk share screen-nya. Coba share screen. Nanti kalau misal terputus, tolong ada yang interupsi saja ya, langsung via Wix. Oke, kita langsung aja. Kita bahas secara lengkap, kita diskusi bersama mengenai design science and methodology proses engineering gitu. Nah, untuk awal apa sih sebenarnya engineering design itu? Kan desain itu ada banyak ya, ada desain grafis, ada desain macam-macam lah. Tapi di sesi pagi hari ini kita akan fokus membahas mengenai engineering design gitu. Nah, terlihat di slide. Jadi engineering design itu dapat kita definisikan ya sebagai formulasi atau suatu rencana untuk bisa memenuhi kebutuhan dari manusia gitu. Dari mulai ruang fungsional yang tidak terlihat atau imajiner ke ruang fisik yang terlihat gitu, dapat dirasakan untuk memenuhi tujuan-tujuan akhir oleh perancang gitu. Semisal kita ingin merancang suatu produk gitu, misal jam tangan gitu. Anggap saja gitu jam tangan itu saat ini tuh belum ada. Nah, kita pikirkan di imajiner kita itu. Kita ingin bisa mengetahui waktu tanpa harus bawa-bawa jam dinding gitu. Nah, itu kita pikirkan, kita rancang gitu, bagaimana si jam dinding itu bisa dibawa. Nah, akhirnya muncullah sebuah rancangan, yaitu jam tangan gitu. Nah, jam tangan ini diaplikasikan di ruang fisik, bisa diraba, bisa dirasakan, dan bisa digunakan gitu. Jadi awalnya kita membayangkan bagaimana caranya mengetahui waktu tanpa harus melihat jam dinding dan bisa dilihat di mana saja. Kemudian kita rancang dan didapatlah sebuah hasil yaitu jam tangan. 16 Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada video ya. Oke, jadi sebelum kita lihat videonya, jadi dalam membuat suatu desain produk tentunya kita tuh tidak boleh asal mendesain saja gitu. Banyak perencanaan yang harus kita lakukan, mulai dari perhitungan, lalu bisnis dan lain-lainnya gitu. Nah, jika kita membuat suatu desain produk secara asal-asalan, tentunya banyak sekali resiko yang akan ditanggung nantinya gitu, seperti kegagalan produk, lalu bahkan kecelakaan kerja gitu nantinya. Nah, ini ada beberapa video yang bisa kita lihat nanti ya. Ini desain yang kurang baik gitu, bisa dibilang kurang baik dan mengalami kegagalan. Nah,
kita langsung coba lihat ya. 16 di Manhattan, Amerika. Nah, Pada ini saat angin kencang, kren ini oleh dulu pabrikannya tidak boleh memiliki sudut pandang dari di Amerika. Ini itu dalam membuat rancangan kren gitu. di bawah level tersebut. Kren tersebut dan satu kali beberapa orang Nah, lainnya. ini terjadi ketika Faktor penyebab lainnya yang dapat menyebabkan kren gagal adalah tanah. Kondisi tanah yang tidak stabil akan dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada kren sewaktu pengangkatan. Oleh karena itulah seringkali kita melihat di ruang kren terdapat matras yang terbuat dari lembaran besi atau kayu yang dapat membantu menahan beban kren sewaktu mengangkat. Nah, kita lihat setelah lihat tadi videonya kan ya. Jadi jika kita merancang suatu produk secara asal gitu, asal terlihat bagus, asal fungsi saja, tentunya itu tidak baik gitu. Akan menimbulkan dampak yang negatif ke depannya, baik itu kecelakaan kerja atau gagal fungsi nantinya. Jadi perlu diperhitungkan gitu. Semua perhitungan yang akan dirancang, baik itu tegangan, renggangannya, terus dari segi mekanika tekniknya dan lain-lain, itu perlu benar-benar dirancang gitu dari awal. Lanjut, ini ada video kedua. Kita percepat ya. Oke. Nah, di sini juga terlihat juga suatu kegagalan produk ya yang menyebabkan kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kesalahan seorang perancang ketika membuat produknya gitu. Nah, ini terjadi di suatu dermaga ya, pengangkat kapal, ini kerennya. Nah, mungkin saja ketika merancang, perancang itu tidak memperhitungkan beban yang akan diterima oleh kerennya gitu. Sehingga si kren ini mendapatkan beban berlebih atau tidak tidak semestinya, dan ketika bekerja dia itu langsung terguling seperti ini, ada crack gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, dalam mungkin awal untuk mendesain itu ya, kita perlu mengetahui dulu apa sih fundamentalnya ketika kita ingin membuat suatu rancangan desain. Nah, di sini sudah terlihat ada 5 bahasan ya mengenai fundamentalnya. Ada mechanism to satisfy function, flow of force, balance, strength, dan lain-lain. Oke, kita bahas satu-satu mungkin ya. Mulai dari function and mechanism. Nah, ketika kita merancang, kita harus memperkirakan gitu beberapa kemungkinan kombinasi mekanisme umumnya jika memenuhi persyaratan fungsional. Jadi jika merancang misal suatu produk atau mesin baru, kita itu harus menelitinya dulu. Kita teliti dari produk yang sudah ada dulu gitu. Kita coba studi banding dulu dengan produk yang sudah ada gitu. Kita lihat mekanismenya yang sudah ada bagaimana gitu. Apa nanti ketika kita merancang apakah bisa kita kembangkan lagi menjadi lebih baik gitu ininya. Yang pertama itu function and mechanism. Lalu ada flow of force. Di desain yang kita buat itu harus memiliki fungsi untuk memvisualisasikan gaya nantinya. Jadi tidak hanya bagus dari sisi desain, tapi harus bagus juga
dalam menerima gaya atau tegangan gitu nantinya. Lalu ada balance. Nah, balance ini keseimbangan ya. Nah, ketika mendesain itu harus ditentukan gitu. Nah, letak pusat gravitasinya di mana gitu, sehingga si produk atau mesin yang dirancang itu bisa stabil, nantinya tidak goyang seperti pada video kedua tadi di kren di dermaga. Kemudian ada strength, jadi ya dihitunglah ininya setiap komponennya. Kalau di magang kita kan bikin kioska ya, nah itu perlu diperhatikan si rangkanya dan lain-lain, bodinya gitu dihitung, baik itu bebannya, baik itu beban tarik, geser, bending, torsi dan lain-lain. Lalu udah strukturnya, kita juga harus perkirakan struktur material apa yang cocok di produk atau mesin yang kita buat gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bahasan proses desain gitu. Nah, ini ada lebih lengkapnya mengenai engineering design. Tadi kan hanya sekilas. Jadi secara umumnya itu engineering design itu merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh engineers untuk menemukan solusi atas suatu masalah gitu. Langkah-langkahnya itu mencangkup proses pemecahan masalah seperti menentukan tujuan dan batasan, lalu membuat prototipe sampai dengan evaluasi nantinya. Oke, yang awal tadi kan di sini ada as ya. As bertanya. Nah, di awal itu seorang perancang sebelum merancang suatu produknya perlu memikirkan rancangan produk yang akan dibuat yang berdasarkan kepada 5W1H gitu. Misal kita ingin merancang kioska gitu, kita harus tahu dulu gitu, apa sih fungsi dari kioska itu, kenapa kioska harus dibuat gitu, di mana saja penempatan kioska nantinya gitu, misal untuk mengetahui material yang digunakan agar tidak cepat korosi misalnya. Lalu siapa aja yang akan memakainya gitu, nanti kan disesuaikan gitu. Misal ini kioska ini dihususkan untuk remaja dan orang dewasa, maka si tingginya kita sesuaikan gitu. Lalu bagaimana kioska ini nantinya berjalan gitu, mekanismenya gimana. Nah, itu harus detail kita rancang di awal gitu sebelum kita merancang. Lalu kita setelah merancang ya tadi melalui metode 5W1H, kita lakukan riset dan atau penelitian. Nah, kita kan tadi sedang merancang kioska. Nah, kita riset dulu gitu, riset ke kioska yang sudah ada gitu. Misal kioska di mall-mall perbelanjaan gitu. Nah, kioskanya itu bentuknya gimana sih? Lalu bahannya apa? Digunakannya oleh siapa? Ya lengkaplah kita riset, melakukan penelitian di produk yang sudah ada. Gitu. Lalu ada imagine. Nah, imagine ini proses lebih ke brainstorming ya. Jadi ketika merancang kioska kan itu banyak ya timnya yang desain engineering dan lain-lain gitu. Nah, kalian itu perlu brainstorming atau bertukar pikiran gitu. Bagaimana sih konsep kioskanya yang efektif tuh misalnya, cara kerjanya gimana gitu. Nah, ini perlu didiskusikan. Kemudian ada plan atau rencana. Nah, kita setelah berdiskusi susun plannya, timelinenya gimana sih pembuatannya. Bulan ke-1 kita buat apa aja, bulan kedua buat apa aja, bulan ketiga apa, sehingga di akhir itu selesai produknya itu dan bisa kita pasarkan. Kemudian setelah membuat plan, kita coba dulu membuat prototipenya. Nah, prototipe ini tidak harus gitu menggunakan material jadi gitu. Nah, sekarang kan udah canggih ya.
kita bisa bikin prototype melalui software CAD, CAM, dan lain-lain gitu. Kita bahkan bisa analisis melalui software tersebut. Nah, kemudian tes dan evaluasi. Nah, tes ketika sudah dibuat prototype, misalnya di SolidWorks, kita tes gitu. Si rangkanya ini mampu menahan beban berapa, gitu, tegangan berapa, bendingnya berapa, dan lain-lain. Setelah diketahui hasil pengujian jelek si hasilnya, maka kita perbaiki lagi di mana sih buruknya gitu. Misal dari sisi kekuatan rangkanya, maka kita perbaiki di sana gitu. Kita evaluasi bersama. Lalu improve and redesign. Semisal produknya gagal, kita buat lagi. Tadi kan udah disampaikan ya. Kita buat lagi, kita redesign ulang gitu, bukan mendesain dari awal, tapi merubah gitu desainnya. Yang mana yang kurangnya gitu, untuk mendapatkan hasil desain terbaik nantinya. Oke, kita lanjut lagi ke pokok utamanya mengenai desain science dan metodologi desain gitu. Mulai dari desain science terlebih dahulu ya. Jadi untuk desain science ini yang membedakan dengan metodologi singkatnya sebenarnya. Kalau desain science ini lebih ke aturan-aturan teman-teman ketika membuat rancangan atau membuat desain gitu. Seperti halnya proyeksi, standarisasi, dan lain-lain. Kalau metodologi itu biasanya plan di luar desain science. Misal diperhitungkan cara pemasarannya gimana, dibuat grafik marketingnya gimana, proses bisnisnya gimana, dan lain-lain gitu. Nah, kita coba bahas pelan-pelan ya mengenai desain science terlebih dahulu. Nah, jadi desain science ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, merupakan aturan-aturan dalam pembuatan rancangan teknik yang mengacu pada standar yang sudah ada dan ditentukan penggunaannya. Jadi kita acu ketika membuat desain itu standarnya mau apa? Apakah DIN, apakah ISO, apakah JIS, ANSI, dan lain-lain. Dan tentukan penggunaannya mau di mana gitu. Nah, ini contohnya. Kita tentukan standarisasinya apakah ISO, DIN, ANSI, JIS, SNI, dan lain-lain gitu. Aturan gambar teknik, mulai dari etiket, skala, proyeksi, menunjukkan ukuran, dan lain-lain. Aturan lainnya, toleransi, export view, dan lain-lain. Nah, untuk fungsi dari desain science sendiri adalah sebagai berikut, yaitu membuat gambar kerja sesuai standar dan dapat diproduksi nantinya. Kemudian dapat menentukan pembuatan rancangan dengan efektif, itu desain science. Pembuatan rancangannya misalnya dengan CAD atau dengan apa gitu, ditentukan yang efektifnya gimana. Lalu ada bisa memudahkan operator dalam produksi nantinya. Jadi jangan sampai rancangan atau gambar kerja kita itu yang telah kita buat nyusahin si operator ketika bekerja gitu. Misal ada penunjukan ukuran yang kurang lengkap gitu, nanti operator bingung dan harus lari gitu dari workshop ke lab gambar untuk nanya ke kita, kan itu sangat tidak efektif gitu. Nah, maka diperlukanlah desain science. Oke, kita lanjut ke metodologi. Nah, metodologi ini kalau di sini ini lebih ke prosedur atau tata cara menyelesaikan suatu pekerjaan dengan menggunakan aturan gitu. Yang berlandaskan kepada pengetahuan dan ilmu gitu. Nah, metodologi ini harus bisa mendorong gitu dan memandu kemampuan dari desainer, baik itu di sisi kreativitas, tujuan, dan lain-lain gitu. Dia lebih ke ininya sih, kalau metodologi ini lebih ke perancangan di luar teknisnya, di luar gambar teknik gitu.
Nah, tujuannya ini mendapatkan wawasan yang menghasilkan lebih banyak solusi dari permasalahan yang ada gitu. Jadi semisal kita lagi jalan-jalan misalnya ke pantai gitu, kita lihat pohon kelapa, kita ingin minum tapi susah manjatnya kan. Nah, misal kita terpikirkan dari situ ide-ide kreatif gitu, bagaimana cara mendapatkan kelapa tanpa kita perlu naik gitu. Itu dipikirkan gitu dari situ, kemampuan analisis dan membaca pergerakan di sekitar kita. Nah, ini juga ada metodologi perancangannya menurut Paul and Bates. Jadi sebelum merancang itu kita di awal perlu menentukan dulu teksnya apa gitu, tugasnya apa aja gitu. Dalam tim itu dibagi-bagi, kita kan ada, kalau desain ada timnya gitu. Pekerjaan yang harus dikerjakan itu apa aja gitu. Kemudian kita klarifikasi pekerjaannya apakah benar begini atau gimana gitu. Lalu elaborate untuk spesifikasinya bagaimana. Nah, kemudian setelah mengetahui tugas kita apa aja per timnya, kemudian kita tentukan spesifikasi produk yang kita akan rancang itu gimana, materialnya apa, penempatannya akan di mana, dan lain-lain. Kemudian kita buat konsepnya, konsep singkat. Kalau di kalau di gambar mungkin sketsa kasarnya gitu. Kita buat konsepnya gimana si produknya itu, kalau di magang kan kioska konsepnya gimana, baru preliminary layout kita buat, kemudian desain awalnya kita buat, kemudian desain akhirnya kita buat juga, dan terakhir dokumentasi, dihasilkan gambar kerja gitu, gambar kerja yang kita buat. Nah, maka dari itu kita didapatkan solusi gitu. Dari tadi kan mulai merancang kioska, kita tentukan spesifikasi, konsep, dan lain-lain, hingga akhirnya terpenuhi solusinya, yaitu terbuatnya kioska gitu. Oke, kita lanjut lagi. Proses desain utama itu menurut Paul and Bates juga ini ada 4 ya, yaitu planning, konsep, prototype, dan desain akhir. Nah, untuk planning ini biasanya lebih ke analisis pasar dan keadaan perusahaan, menemukan ide-ide dari produk yang menarik, membuat proposal bisnisnya, dan memperjelas tugasnya. Jadi ya tidak hanya bikin desain, sebenarnya seorang perancang itu harus bisa juga memplanning dari sisi marketingnya, penjualannya gimana gitu. Yang nantinya outputnya itu dihasilkan list persyaratan produk yang akan dibuat itu bagaimana. Kemudian tentukan konsep desainnya, identifikasi permasalahan yang penting, lalu bangun struktur fungsi, cari prinsip kerja dan struktur kerja, evaluasi gitu dari segi ekonominya gitu, sehingga outputnya nanti kita bisa mendapatkan konsep desain atau konsep kioska yang baik itu gimana. Lalu prototype, pembuatan prototype ini bisa dengan software ya. Nah, ini kita di tahap prototype ini kita benar-benar rancang gitu, bagaimana bentuknya, materialnya apa, kita coba buat di software. Lalu pemilihan desain, terus improvisasinya, rancangannya gimana, lalu evaluasi gitu hasilnya. Dan jika sudah dievaluasi, diketahui kelemahannya apa, maka kita perbaiki gitu. Dan outputnya kita dapat layout awal dari desainnya. Kemudian didapat hasil akhir. Hasil akhir ini ya berupa dokumentasi gitu. Dokumentasi yang akan kita buat, yaitu berupa gambar kerja.
Nah, ini terlihat ada grafik ya. Jadi ya gini gitu metodologi. Kita rancang kebutuhan produknya apa, lalu dikembangkan, dioperasikan, lalu terakhir dimusnahkan gitu. Nah, kenapa harus dimusnahkan? Agar produk baru itu bisa kita pasarkan nantinya. Nah, harus sampai situ mikirnya untuk seorang perancang itu. Nah, pemusnahan ini dalam artian menguskan, membakar atau gimana, daur ulang juga bisa gitu. Nah, terus kalau bisa itu dibuat suatu grafik seorang perancang itu ketika merancang suatu produk atau misalnya merancang kioska, buat ininya si grafiknya. Nah, ini contoh grafik dari Kotler dan Armstrong. Gitu. Nah, tahap developmentnya dari bulan 1 misalnya, lalu dikenalkan ke masyarakat, lalu penjualan hingga pemusnahan nantinya. Nah, ini segi profitnya kalau di awal-awal development dan pendahuluan biasanya perusahaan itu rugi dulu gitu, rugi. Kemudian penjualan, mulai penjualan naik, dapat profit, turun lagi gitu. Nah, ini harus bisa sampai sini seorang perancang itu ketika merancang produk gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk tahapan merancang itu ya, tadi sudah dijelaskan dari awal, kita pertama harus memahami dulu konsep engineering desain itu gimana gitu. Kemudian kita coba rancang metodologi yang baik gimana dalam rancangan kita, misalnya dalam rancangan kioska gitu. Kita perhitungkan dari awal, mulai dari perhitungan-perhitungan, proses bisnis, marketing dan lain-lain gitu. Kemudian baru kita buat rancangannya sesuai desain science. Desain science sesuai aturan standarisasi yang sudah ditetapkan gitu. Kemudian rancangan siap diproduksi. Nah, ini desain engineering itu mudah dan menyenangkan bukan gitu. Nah, mungkin sesi diskusi bersama kita sampai di sini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Boleh via ini mikrofon atau via chat ya. Silakan. Ya, saya juga. Silakan jika ada yang mau ini bertanya. Boleh silakan. Boleh via chat atau via on mic langsung. Kalau on mic langsung tolong raise hand terlebih dahulu ya. Nah, ini sepertinya sudah ada satu pertanyaan dari Noval Muzaffar. Izin bertanya, mengapa penelitian desain efektif memberikan informasi yang jelas dapat diverifikasi di bidang engineering atau metodologi engineering? Ya, jadi izin menjawab juga ya. Jadi kenapa kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu? Ya agar produk yang kita buat itu nantinya itu bisa banyak berkata lah di luaran gitu. Ketika kita sudah jual, nggak kalah saing gitu sama yang sudah ada sebelumnya gitu. Misal kita merancang kioska, ya kita coba riset dulu gitu dari produk yang sudah ada. Nah, kita cari tahu titik kelemahan yang sudah ada di produk itu apa aja. Nanti kita coba desain meminimalkan si kesalahannya itu. Jadi yang kita buat si rancangannya itu bisa lebih baik tentunya. Kemudian apalagi nih, mengapa penelitian ilmu desain disajikan secara efektif? Keduanya audiens yang berorientasi teknologi dan
metodologi science engineering. Oke, kenapa harus disajikan secara efektif? Ya, agar kita tahu gitu, agar kita tahu tadi kan sudah dijelaskan si kelemahannya apa aja, sehingga jelas gitu apa yang akan kita rancang nantinya kalau kita sudah melakukan penelitian dengan baik gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Melina Mandurung. Apa yang dimaksud dengan umur hasil produk dan apakah ada step untuk menentukan hasil sebuah produk? Jika ada, oke. Kalau umur, ya biasanya coba aja kita lihat di yang produk yang sudah ada, biasanya itu ya 4-5 tahunan gitu. 4-5 tahunan, stepnya ya kita rancang gitu. Kita rancang dulu seperti yang tadi ada di grafik kan ya. Nah, di grafik kita perkirakan gitu. Kapan developmentnya, perancangannya kapan mulai pengenalan ke pabrik, lalu kapan sih kita perkirakan dapat berapa lama si produk itu bisa existing atau bisa berkata-kata di luar, dapat digunakan oleh orang banyak gitu. Kemudian ketika sudah terjual, sudah ada di titik puncak gitu si penjualannya, kita pikirkan juga pasti suatu produk itu akan turun gitu penjualannya. Kemudian kita pikirkan lagi gimana caranya produk itu bisa naik lagi, apa itu dengan mendesain, membuat desain ulang, atau dengan menciptakan produk baru gitu. Nah, mungkin itu untuk Melina ya. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya lagi boleh via mic atau via chat, silakan. Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya untuk diskusi pada siang hari ini. Ya mungkin teman-teman juga pada mau menikmati waktu weekendnya mungkin ya, di luar kegiatan biasanya kita kan tiap hari belajar di MBKM mungkin. Ya mungkin saya cukupkan aja untuk pertemuannya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, ya mungkin saya kan aktif juga di grup ya. Aktif di grup SIB maupun MB, ya silakan aja via WA ke saya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin kita adakan sesi foto terlebih dahulu ya, untuk dokumentasi MSIB nantinya gitu. Karena saya juga diminta untuk dokumentasi. Oke, silakan untuk yang lain boleh on kamera ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Baru muncul 3 nih. Oke, kita langsung ini aja, kita langsung capture. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk semuanya, baik itu dari mahasiswa magang, mahasiswa SIB, ataupun dari umum. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi pada sesi siang hari ini mengenai desain, sains, dan lain-lain. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.